Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Pak Jokowi tidak salah. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Penjelasan Presiden soal WUS dirangkum sejumlah media dalam satu tarikan nafas. Prabowo pasang badan buat bayar utang proyek warisan Jokowi. Terkesan gagah saat Prabowo mengatakan WUS jangan dihitung untung rugi jika menyangkut pelayanan publik. Padahal Public Service Obligation biasa diberikan kepada transportasi massal murah, KRL, transportasi perintis, bukan transportasi premium seperti WUS. Kini utang WUS 116 triliun dengan cicilan 2 triliun per tahun. Lantas dari mana anggaran untuk membayar utang WUS? Jurnalis senior Hesubna Arif dalam podcastnya menyodorkan kalkulasi menarik. Itu dikaitkan dengan pernyataan Prabowo bahwa uang rampasan dari koruptor akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Dengan menyebut WUS sebagai PSO, Presiden membuka jalan agar proyek ini bisa dibiayai negara. Tapi di sisi lain, garis pembatas antara bisnis BUMN dan tanggung jawab APBN ini mulai kabur. Sejak Presiden mengucapkan itu tadi, proyek WUS tidak lagi sekedar bisnis, sudah berubah menjadi simbol tanggung jawab negara. Nah, bagian yang paling menarik kan Presiden tadi menyinggung selain soal pajak, itu juga menyinggung uang rampasan dari koruptor nih sebagai sumber pembiayaan utang. Secara moral ini pesan yang kuat, tapi secara fiskal ini ide rumit. Dalam sistem APBN, uang hasil korupsi itu adalah PNBP, tidak bisa langsung digunakan untuk proyek tertentu tanpa persetujuan DPR. Mari kita hitung-hitung berapa sih duit yang diperoleh dari hasil perampasan dari hasil korupsi. Nah, kita misalnya menggunakan data ini yang tersedia misalnya tahun 2023, laporan KPK. Pengembalian uang hasil korupsi itu hanya 495 miliar. Tapi kejaksaan itu punya data yang lebih spektakuler. Belum lama ini kan mereka berhasil mengembalikan uang dari hasil korupsi 13,2 triliun hasil sitaan korupsi besar di sektor CPO. Angka 13 triliun terlihat besar, tapi itu hasil satu kasus. Tidak rutin, tidak bisa dijadikan sumber pembiayaan tetap. Kalau dana 13 triliun itu dipakai seluruhnya, itu katakanlah kalau pembayaran cicilan atau bunganya itu 2 triliun, ya itu hanya cukup untuk menutup cicilan 6-7 tahun. Setelah itu tetap harus dibayar tiap tahun. Jadi kalau uang rampasan dari para koruptor bisa jadi membantu, tapi tidak bisa menjadi pondasi fiskal dalam jangka panjang. Pertanyaan siapa yang harus menanggung? Karena pernyataan Pak Prabowo soal WUS itu bukan sekedar soal utang, tapi arah kebijakan ekonomi dan politik di era pemerintahannya. Secara politik langkah ini menunjukkan dua hal. Satu, menjaga warisan Jokowi dan menegaskan tanggung jawab penuh sebagai presiden. Tapi resikonya besar. Jika APBN ikut menanggung, persepsi publik bisa bergeser dari prestasi menjadi beban. Sehari sebelum pasang badan, Prabowo mengundang Ignatius Jonan ke istana bersama Direktur Utama PT KAI untuk membahas WUS. Jonan termasuk yang menolak keras proyek WUS yang berujung pencopotan di kabinet oleh Jokowi. Dalam diskusi daring yang diadakan Forum Guru Besar dan Dr. Insan Cinta, Mahfud MD menegaskan pencopotan Jonan merupakan pijakan bagi KPK untuk membongkar dugaan markup proyek WUS. Saya juga mengatakan, apakah Pak Jokowi memberhentikan Pak Jonan untuk untuk menjadi menteri karena menolak proyek ini? Apakah salah? Pak Jokowi tidak salah. Karena memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif. Tapi masalah yang mendahului dan masalah yang menyusul sudah itu menimbulkan kecurigaan, menimbulkan dugaan. Patut dong kita menduga gitu. Oh, ini kayaknya ada sesuatu, dan jangan disalahkan kalau orang membuat dugaan itu lalu salah secara hukum. Tidak. Hukum pidana itu justru harus dimulai dari dugaan bersalah. Dugaan tidak bersalah atau praduga tak bersalah itu nanti ketika perkaranya berjalan, seseorang yang terdakwa atau dituntut atau dituduh itu
belum boleh ditindak. Misalnya gajinya dihentikan kalau dia pejabat, disebut sebagai terpidana, fasilitasnya dicabut sebelum ada putusan atau perintah hakim gitu. Tapi kalau kita menduga, itu justru setiap perkara pidana mulai dari dugaan. Karena diduga begini, lalu diselidiki. Sesudah diselidiki, ya, ditemukan alat bukti, lalu disidik. Gitu. Peristiwanya terjadi, lalu tersangkanya siapa, kan begitu. Kembali WUS nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Utang WUS menyedot perhatian publik setelah Menteri Keuangan Purbaya menolak menggunakan dana APBN. Purbaya seakan mengeluarkan taring kemarahan sebab skema WUS bisnis to bisnis sehingga pihak Dewantara yang paling wajib melunasinya. Dengan sikap Prabowo pasang badan buat bayar utang WUS, manusia mereka Said Didu menyebutkan bahwa taring Purbaya dipreteli dikembalikan ke setelan pabrik di Solo. Jika itu yang terjadi, maka utang WUS bakal terdengar seperti iklan obat herbal untuk mengatasi masuk angin, bablas angin ini.